Ajaran tasawuf itu bagian dari Ahlus Sunnah dan bukan bagian dari akidah. Karena dia bagian dari pengalaman spiritual. Kayak Bapak ini khusyuk. Khusyuk itu bukan standar iman. Khusyuk itu standar pengalaman. Kalau iman, dia sudah menetap di kolbu. Kalau sudah yakin gak boleh naik, gak boleh turun. Tasdik kita kepada Allah dan Rasulullah itu gak boleh naik, dia mesti flat. Maka Imam Abu Hanifah dan para imam lain mengatakan, ya sepakat, iman itu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Yang bertambah itu indikator keimanan. Bukan si iman itu sendiri, karena iman artinya apa? Percaya. Kecuali masih pakai Ahlus Sunnah KW, ya, imannya naik turun. Jadi iman naik turun itu bahasa orang awam. Bahasa Imam Ahlus Sunnah, iman tidak boleh naik, tidak boleh turun. Kenapa? Iman sekali masuk, dia nggak pernah keluar lagi. Yang bertambah itu indikatornya, sholatnya, zikirnya, ya, puasanya, hajinya. Itu yang bertambah, itu indikator keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana as-sabila liyabtaliyana akunna syakirin am kunna kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudari jemaah subuh, kita masih di kitab Al-Fiqhul Akbar, kitab paling tua dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam yang mengarang kitab ini, imam yang mazhabnya pun paling tua dari 4 mazhab yang muncul di zaman salafus saleh, yaitu mazhab Hanafi. Imamnya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Beliau wafat 150 Hijriah. Ya. Kita sekarang masuk ke tema, kalau kemarin membahas sifat Allah, manusia dicipta dalam keadaan fitrah, manusia tidak dipaksa untuk kufur, untuk iman dan kufur itu pilihan manusia, ya, maka disebut ikhtiar atau kasab, dan itulah yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sekarang kita masuk ke tema yang dulu pernah kita singgung sedikit, tentang Rasul maksum atau tidak maksum, terjaga dari dosa atau tidak, ya. Lalu gelar-gelarnya, nama-namanya, dan tingkatan kemuliaan para sahabat. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Fatihah syifa'un lil qulub, ya. Fatihah itu obat bagi kolbu, bahkan dia mahar cinta kepada Allah SWT, sehingga Allah tetapkan Al-Fatihah menjadi rukun di dalam solat munajat kepadanya. Semoga Allah membuka hati pikiran kita dan imam pengarang kitab ini dan imam guru-guru yang memberi sanad kita kitab ini, Allah berkahi mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qala wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam kulluhum munazzahun anis saghair wal kabair. Para nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka selalu, kulluhum, semua mereka, semua nabi, jumlahnya berapa?
jumlah nabi? Hah? 25. Dikit itu. Berapa jumlah nabi? 124.000 sesuai dengan beberapa riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dari Imam Hakim, Bazzar, Imam Tabarani dan lain-lainnya. Jadi ada 124.000, yang kita kenal hanya 25. Betul ya? Ada nabi yang ditipu oleh umatnya. Kata umatnya, ini kita punya bencana, kamu gimana, ada jalan keluarnya? Salah satu jalan keluar bagi dia adalah, ya udah kuburkan saya, tapi besok bangkitkan lagi, gali lagi kuburnya. Mereka ternyata itu tipu muslihat, bosan diceramahin sama nabi. Namanya Nabiullah Khalid bin Sinan. Siapa nama nabinya? Khalid bin Sinan. Enggak masuk 25. Dikubur sore, sampai sekarang enggak dibangun, enggak ada yang gali. Itu kejadian tuh Bani Israel, Pak. Itu zaman-zaman antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada umat begitu, itu udah Bani Israel. Jadi jangan heran, jangan percaya sama Bani Israel. Ya. Yang bikin tengkar kita sesama kita itu Bani Israel juga. Dan mereka berhasil toh? Berhasil mereka, Pak. Ya. Sama pejuang Al-Quds Palestina, tengkar di Palestina sendiri. Indonesia cuma karena perbedaan paham tentang aliran-aliran yang berjuang di sana, itu ikut-ikutan tengkar, kan lucu. Nggak siap berbeda, tapi malah kemudian senangnya bertengkar. Ya. Nabi aja ditipu oleh Bani Israel. Apalagi orang Islam. Kulluhum, semua para nabi. Nah, ada nabi itu ada yang diutus ke Bani Israel, ada yang diutus ke orang Bani Saba, ya, negeri Saba. Ya. Saba itu Arab asli. Jadi Al-Arab Al-Asil, Arab yang asal itu negeri Saba, salah satunya. Nabi Muhammad SAW tidak murni Arab secara genetik. Ya. Beliau itu campuran Arab dan Musta'rab. Maka kalau orang tes DNA habaib sekarang, ya nggak akan murni Arab, nggak akan murni Arab. Ya. Kita nggak akan ikut-ikutan masalah tes DNA. Ya. Kita berkeyakinan orang selamat bukan dengan nasab, tapi siapa yang punya nasab. Tidak mungkin ulama besar seperti Al-Haddad, Al-Attas, Faqih Muqaddam, ya. Mereka itu mendustakan, membikin nasab mereka sendiri, nggak mungkin. Kalau kita nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi nggak usah kemudian membatalkan nasab orang. Kita nggak wajib percaya kok. Saya klaim nih, saya keturunan Sunan apa, Pak? Sunan Terbangan lah, ya kan, nggak ada di Sunan 9 tuh. Saya klaim nih, ya, buat nasab sendiri. Bapak boleh percaya, boleh tidak. Jadi nggak sesederhana itu sebenarnya. Tapi orang hari ini kok sukanya tengkar, ya, itu saya heran juga. Kulluhum, semua para nabi, munazzahun, mereka dibersihkan Allah an-saghairi wal kabair, dari dosa kecil dan dosa besar. Maka Nabi tidak punya dosa besar ataupun kecil. Lalu bagaimana dengan ayat? Jadi kalimat ini ditentang oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi imam di kalangan Salafi, yang hidup di abad ke-8, wafat tahun 728 Hijriah, bukan ulama Salaf. Karena Salaf itu 300 tahun pertama, sedangkan Ibnu Taimiyah sudah masuk abad ke-8. Apa kata Ibnu Taimiyah? Terus gimana dong dengan ayat fa'asa Adamu rabbahu faghawa? Lalu Adam durhaka kepada Tuhannya dan dia tersesat. Ayat ini dipahami secara harfiah oleh Syekh Ibnu Taimiyah, maka dia mengatakan
bahwa para nabi berdosa dan dosanya kecil. Disitulah beliau disidang lagi, masuk penjara lagi. Jadi Ibnu Taimiyah itu fatwa masuk penjara, lepas lagi, masuk penjara lagi, lepas lagi, masuk penjara karena fatwanya. Ya, semoga Allah mengampuni fatwa-fatwa beliau. Dan sayang sekali sekarang fatwa-fatwa Syekh Ibnu Taimiyah dicetak dan orang-orang mengaksesnya. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya bukan NU. Bapak harus tahu saya bukan pengurus PBNU ya atau ranting enggak ya. Cuma memang sanad ilmu saya nyambung ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan beliau nulis di risalah Ahlussunnahnya tentang itu. Tentang Ibnu Taimiyah. Maka saya dengar di pesantren beliau ada enggak sih di zaman itu kitab Ibnu Taimiyah? Ternyata ada. Tapi beliau tidak memperkenakan, mengizinkan murid pemula membacanya. Hanya orang-orang yang sudah matang akidahnya baru dibolehin baca. Nah ini masalah orang-orang masuk UIN hari ini, masuk kampus. Mau kampus UIN, mau kampus Selipia, mau kampus yang ada di Madinah atau Azhar. Orang-orang kita, anak-anak kita belum matang satu mazhab, sudah belajar mazhab yang lain. Belum matang akidah Ahlussunnah, udah belajar akidah Syiah, Mu'tazilah. Sedangkan di Syiah sendiri nggak boleh belajar filsafat, nggak boleh belajar akidah lain sampai mereka matang dulu akidah Syiahnya, baru dia boleh belajar akidah kita. Lah orang kita belum matang Ahlussunnahnya sudah belajar akidah Syiah, maka nggak ngerti ini orang Syiah apa bukan, ini orang Mu'tazilah atau bukan. Ya. Sehingga mengkafirkan yang tidak kafir, menyalahkan yang tidak salah. Kita dengan Syiah, ada Syiah yang gulat itu Syiah ekstrim, itu kafir. Karena mereka telah melanggar 3 pilar ajaran Ahlussunnah, itu 3 pilar, Pak. Ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, terakhir sama'iyat, perkara akhirat. Ketuhanan, kenabian, akhirat. Kelompok Syiah gulat itu seperti kelompok Sabaiyah dan Kailaniyah. Itu mereka sampai kepada menuhankan Sayyidina Ali dan mengatakan Jibril salah kirim wahyu. Bisa-bisanya Jibril kalah sama COD gitu ya. Sama Grab, sama salah deh. Jibril yang punya sayap 360 kanan, 360 kiri, itu kalah sama pos. Ya salam ya. Penghinaan benar itu. Tapi saya tanya kepada orang yang Syiah, kamu percaya enggak kelompok ini? Dan mereka bilang, itu kafir loh. Ternyata mereka mengkafirkan juga kelompok begitu. Oleh karenanya, ulama Al-Azhar pernah membuat kajian bersama dengan orang-orang Syiah dan mereka sepakat untuk tidak sepakat. Tapi tidak mengkafirkan. Itu Syiah yang mana? Syiah Imam 12 dan Syiah Zaidiyah. Dulu, ini Al-Azhar Ahlussunnah Asy'ariyah, sama dengan NU Muhammadiyah. Di Saudi, di waktu Syekh bin Baz, mufti Wahabi, mufti Salafi, masih hidup, itu guru dari guru saya. Saya juga punya guru yang ngaji ke bin Baz. 9 tahun belum ngaji ke bin Baz, waktu kuliah di Riyadh. Syekh bin Baz ini dimintain fatwa tentang Syiah. Tahun pertama dia bilang Syiah itu kafir. Datanglah surat tahun berikutnya dari ulama Zaidiyah. Siapa yang kau bilang kafir? Yang kau bilang kufur itu enggak ada di kelompok Syiah kami, Syiah Zaidiyah. Maka tahun berikut Syekh bin Baz merevisi fatwanya. Silakan cek di kumpulan fatwa Syekh bin Baz yang bisa bahasa Arab ya. Dan Syekh bin Baz menarik fatwanya mengkafirkan Syiah. Maka kalimatnya diganti, Syiah Zaidiyah tidak kafir, dekat ke sunnah, Imam 12 itu menyimpang, begitu aja. Atau kalau bahasa orang di kampus, Syiah itu masih muslim tapi berbeda dengan Ahlussunnah. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya mau, Syiah itu yang Imam 12 dan Zaidiyah itu masih
Islam, tapi menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Itu bahasa kasarnya. Pilih, silakan pilih sendiri. Tapi tidak sampai kafir. Nggak sampai kafir. Dari mana kita dapat? Silakan cek nanti kitab-kitab yang kalau antum bisa baca kitabnya. Kitab Usuluddin, Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Milal wan Nihal, Al-Farqu bainal Firaq, karya Abdul Qahir Al-Baghdadi dan Syahristani dan Al-Sifahani. Mereka semua tidak mengatakan, tidak ada satupun yang mengatakan Syiah Imam 12 dan Syiah Zaidiyah itu kafir, nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Bahkan Imam Syahristani mengatakan ini firaq minal muslimin, kelompok, bagian dari kelompok orang Islam. Ya, nah, kalau di Indonesia ada berapa tuh kelompok-kelompok Syiah itu? Yang sudah meninggal aja kita sebut ya, Jalaluddin Rahmat. Nah, Jalaluddin Rahmat. Dan yang masih hidup kita nggak usah sebut lah ya. Yang masih hidup, ada yang hidup dan dia menjadi orang yang lingkungan dia Syiah, tapi pikiran dia lebih luas dari Syiah. Sebagaimana banyak orang Ahlus Sunnah, pikirannya lebih luas dari Ahlus Sunnah itu sendiri. Saya berharap Ahlus Sunnah itu begitu, pikiran dia lebih luas dari komunitasnya sendiri, sehingga kita tidak mengkafirkan yang tidak kafir. Jadi nih rumus, apa tadi rumusnya? Kelompok yang kafir itu apa? 3 aja. Dalam melanggar satu, ketuhanan. Yang kedua, mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka Ahmadiyah Qadiani itu lain dengan Ahmadiyah Lahore. Saya nggak tahu yang di Parung itu Qadiani apa Lahore. Ya, Ahmadiyah Qadiani meyakini ada setelah Nabi Muhammad SAW ada nabi, ada pelengkap Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga bab akhirat. Nah, siapa saja yang kemudian menyimpang dalam 3 hal ini, itu dilihat penyimpangannya dan rata-rata mereka sampai ke ada yang sesat, ada yang kafir. Nah, itu yang membuat kita berbeda dengan kelompok lain. Jadi nggak sembarangan mengatakan ini sesat, ini ya. Jangan banyak terpengaruh. Dan mohon maaf, saya dapat kabar ya, ada ustadz juga yang ngisi di sini dan mengatakan Syiah itu agama sendiri di luar Islam. Itu nggak benar. Ya, itu nggak benar. Itu mengkafirkan orang yang masih syahadat. Ini perhatikan. Ibnu Taimiyah, imam yang mengaku bermanhaj salaf, itu sebelum meninggal dia bersaksi. Apa katanya? Asyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Aku bersaksi, aku tidak mengkafirkan seorang pun ahli kiblat. Muslim yang masih sholat. Itu Ibnu Taimiyah. Dan juga Bin Baz. Oke, berarti sudah kuat nih. Tapi kok ada orang hari ini mengatakan itu agama sendiri. Dan mereka nggak bisa bedain juga antara Sufi dengan Syiah. Dikira Sufi itu Syiah. Ya salam. Kenapa? Karena Sufi punya sanad zikir kepada Sayyidina Ali. Disitulah mulai kebencian mereka kepada Ahlul Bait. Na'udzubillah min dzalik. Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait, tapi tidak ghulu. Apa arti tidak ghulu? Tidak berlebihan. Sepantasnya aja. Ya, maka kita hormati para habaib sebatasnya. Atau orang yang mengaku zuriat Nabi Jalul Wali Songo, kita hormati sebatasnya. Tidak sampai mengkultuskan mereka. Nah, kembali ke sini, ini kaidah Ahlus Sunnah bahwa para nabi semuanya yang 124.000 itu Allah jaga daripada dosa kecil dan dosa besar. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Maka Ibnu Taimiyah dalam bab ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Paham? Kenapa Ibnu Taimiyah yang disebut bermanhaj salaf itu tidak salaf lagi? Apa kata dia? Di jilid 4 Majmu' Fatawa, dia mengatakan para nabi terpelihara dari dosa besar, tapi tidak terpelihara dari dosa kecil. Kita anggap itu kesalahan Ibnu Taimiyah, tapi kita tidak mengatakan Ibnu Taimiyah kafir. Ini keliru saja. Kenapa?
dia terbentur oleh satu ayat, dua ayat, tiga ayat yang menyebutkan bahwa Nabi berdosa. Tadi ayat, Adam durhaka kepada Tuhannya lalu tersesat. Di surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzanbik. Hei Muhammad, mohon ampunlah engkau terhadap dosamu. Berarti kata Ibnu Taimiyah, hatta Nabi Muhammad punya dosa. Nah, inilah akibat. Ini kan mengkafirkan beberapa imam sufi. Ajaran tasawuf itu bagian dari Ahlus Sunnah dan bukan bagian dari akidah. Karena dia bagian dari pengalaman spiritual. Kayak Bapak ini khusyuk. Khusyuk itu bukan standar iman. Khusyuk itu standar pengalaman. Kalau iman, dia sudah menetap di kolbu. Kalau sudah yakin gak boleh naik, gak boleh turun. Tasdik kita kepada Allah dan Rasulullah itu gak boleh naik, dia mesti flat. Maka Imam Abu Hanifah dan para imam lain mengatakan, ya sepakat, iman itu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Yang bertambah itu indikator keimanan. Bukan si iman itu sendiri, karena iman artinya apa? Percaya. Kecuali masih pakai Ahlus Sunnah KW, ya, imannya naik turun. Jadi iman naik turun itu bahasa orang awam. Bahasa Imam Ahlus Sunnah, iman tidak boleh naik, tidak boleh turun. Kenapa? Iman sekali masuk, dia nggak pernah keluar lagi. Yang bertambah itu indikatornya, sholatnya, zikirnya, ya, puasanya, hajinya. Itu yang bertambah, itu indikator keimanan. Tapi toh banyak orang sholat, dia hatinya nggak sholat, munafik. Di zaman Rasulullah SAW. Maka standar iman bukan banyak sholat, tapi seberapa kuat dia percaya. Ternyata di dalam tasawuf itu ada namanya adab. Saya sering menyampaikan satu kalimat, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu salah satu kalimat yang menjadi kaidah ulama-ulama ahli rohani di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat baik menurut orang-orang soleh, ya, hasanatul abrar, orang soleh nyebut itu baik. Tapi itu sayyiatul muqarrabin, tapi itu dianggap salah, kurang tepat bagi orang-orang yang didekatkan rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Ini secara fikih adab. Kalau khutbah pakai kaos, pantas enggak? Pantas enggak, Pak? Khotib Jumat pakai kaos kaki, pantas nggak? Pakai kaos biasa, kaos oblong. Pantas nggak? Nah, itu namanya dosa khotib. Tapi kalau kita sholat, sini kan banyak juga yang sholat Jumat pakai baju kaos. Tapi dia bukan khotib, bukan imam. Pantas nggak? Pantas aja. Ya, tapi kalau si khotib pakai baju kaos, itu pada dirinya dosa. Tapi sebenarnya itu bukan dosa. Itu dosa adab. Maka para nabi itu jika disebut di Quran dosa, itu dosa adab, bukan dosa durhaka secara pemahaman syariat. Karena tidak mungkin ada nabi dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ada nabi yang berdosa. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong dibedakan antara dosa dengan keliru atau salah. Salah, keliru, lupa, itu beda dengan dosa. Saya salah, saya keliru, saya lupa. Ini satu grup. Saya durhaka, saya dosa, saya membangkang kepada Allah. Ini yang disebut dosa. Terbayang nggak dalam pikiran kita Nabi Adam durhaka kepada Allah? Mungkin nggak? Maka ayat yang menyebutkan Adam asa durhaka itu mesti ditafsir dengan benar. Maka mampu berbahasa Arab tidak cukup untuk menerjemah Al-Quran. Perlu ilmu akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Coba saya mau tanya, di Quran diceritakan Nabi SAW, Nabi Adam, boleh makan apa saja di surga. Kalau surga harusnya boleh toh. Tapi ada satu kata Allah, jangan dekati pohon ini. Larangan ini larangan haram atau ini larangan adab? Ini dibalik. Perintah sujud kepada malaikat itu perintah syariat Allah atau perintah apa? Ini mirip-mirip, cuma ini beda konteks. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jangan kamu wahai Adam dan Hawa mendekati pohon ini, nanti kamu menjadi zalim. Ya, fatakuna minaz zalimin, nanti kamu menjadi zalim. Zalim kepada dirimu sendiri. Makanya Sayyidina Adam ketika selesai makan dan dibuang ke dunia, apa doanya? Rabbana zalamna. Ya Allah, betul kami telah zalim. Bukan kemudian beliau apa-apa. Maka itu babnya bab adab. Jadi Nabi itu apabila beliau melanggar sesuatu, itu hanya bab adab, bukan bab kedurhakaan seperti yang dibayangkan orang. Maka durhaka di situ durhaka adab, bukan durhaka syariat. Ya. Nah, itu sebabnya kita kalau belajar sifat Nabi ada 4. Apa sifat Nabi yang 4 itu? Sidik, watana, amanah, tabligh. Itu dibungkus oleh satu sifat namanya ismah, maksum. Para nabi itu dijaga dari dosa. Ya. Nabi SAW pernah salah. Salah Nabi untuk benar. Pernah lupa. Lupa Nabi supaya ingat. Kalau Nabi tidak pernah diciptakan lupa, maka kita tidak tahu yang namanya sujud sahwi. Jika Nabi tidak pernah dibuat, disetting Allah salah, maka kita nggak punya kebebasan untuk meneliti apapun dalam ilmu sains. Jadi Nabi itu sengaja Allah setting salah cuma untuk masalah penyerbukan. Supaya kemudian muncul kalimat, dibuat skenario, karena sahabat-sahabat ini apa aja Nabi, apa aja Nabi, apa aja Nabi. Hatta sendalnya lapornya ke Nabi. Ya, maka Allah buat setting, ini gawat ini, hai Muhammad. Mereka menjadikan engkau nanti lama-lama bisa-bisa menuhankan engkau. Kira-kira begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan pada diri Nabi Muhammad SAW dan para nabi ada satu karakter, yaitu an-nisyan, lalai, wal khata, dan keliru. Maka dalam akidah Ahlussunnah dibahas, dalam usul fikih dibahas bahwa antara dosa dan kesalahan itu beda. Dosa itu membangkang kepada Allah. Kalau salah itu ijtihad yang keliru. Ya, ijtihad yang keliru, ya. Wal kufru wal qaba'ih wal fawaish. Nabi terlindung dari kekufuran, dari kekejian dan fawahish, ya. Sama terjemahannya, waqad kanat minhum zallat, ya. Tapi para nabi itu mereka tetap tergelincir dari yang seharusnya terjadi, wa khataya, dan para nabi itu bersalah. Jadi bisa melihat, makanya seorang Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah karena ingin menyenangkan hati istrinya. Maka Nabi SAW ketika pulang ke rumah Ummu Salamah atau pulang ke rumah Aisyah, ini dua riwayat ini hampir-hampir sama, itu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa mulutmu bau? Apa yang kau makan di rumah istri yang ono gitu? Nabi mengatakan, saya diberi minuman madu yang jenisnya ini, makanan disebut oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, nanti aku tidak akan meminum dan memakannya lagi. Turun ayat,
Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan yang Allah halal? Berarti Nabi dibuat keliru oleh Allah, lalu ditegur. Tapi itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Kelirunya Nabi itu benar. Kalau nggak kejadian begitu, maka semua kemauan istri mesti diikuti, Pak. Nah, itu cara Allah untuk membatasi kita. Jangan mendewakan istri. Ya, istri dihormati, bukan diikuti semua keinginannya. Ya, gitu ya Ibu-ibu ya. Ini kadang bapak-bapak ini kadang saking cintanya dia mendahulukan istri dari Tuhannya, ya. Nauzubillah min dzalik. Kita punya kenalan, dia sengaja meninggalkan agama kita bukan karena ajaran akidah, cuma karena masalah fikih. Di Islam boleh cerai, dia takut cerai sama bininya, maka dia menikah dengan agama yang enggak boleh cerai. Hebat juga tuh ya. Kita bilang selamat. Selamat bete maksudnya. Wa Muhammadur Rasulullah SAW. Ini nama-nama Nabi. Muhammadur Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Habibuhu. Ini nama keduanya. Rasul Allah. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammad Rasul Allah. Habibuhu. Kekasihnya. Jadi yang dapat gelar Al-Habib itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Adapun zuriat Nabi Muhammad SAW belum berhak semuanya dapat gelar Habib. Maka dulu 2006 saya masih ingat sahabat saya ngaji di Tarim, dia bilang, kami di Tarim itu yang disebut Habib itu cuma ulama yang zuriat Nabi SAW. Tapi di Indonesia ini kan saking patuhnya sama Rasulullah SAW dan cinta sama Rasulullah, siapa yang zuriat Nabi langsung ditakzimi walaupun masih kecil dipanggil Habib. Mestinya dipanggil Sayyid. Jadi kalau masih kecil dipanggilnya apa? Sayyid atau Syarif. Dan gelar Habib itu lebih sering dipakai oleh ulama Yaman, tapi jarang dipakai di Mekah ya, sampai kemudian ulama Yaman ini menyebar ya. Wa abduhu, Nabi Muhammad itu kekasihnya dan hambanya. Bukan seperti yang diyakini kelompok yang mengaku bertasawuf tapi dia bukan bertasawuf. Dia lagi ngajarin kebatinan, sinkretis. Apa kata mereka? Muhammad itu Allah. Pernah dengar? Ya, semoga nggak dengar lah itu. Ya. Tapi muncul Pak di Pulau Seberang ada yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Nauzubillah min. Hakikat Muhammad itu Allah. Ya salam. Bahkan sekarang mulai muncul kajian ma'rifat, hakikat insan itu Allah. Sir insan Allah. Sir insan Allah beda dengan Allah. Rahasia manusia itu Allah. Rahasia manusia bukan Allah. Itu beda kalimatnya. Contoh gini, Bapak Ibu punya rahasia nggak? Punya sir nggak dalam diri? Sir kita dan kita beda nggak? Beda. Rahasia kita dan kita beda. Rahasia Allah bukan Allah. Wa sirrullah al-insan wal insanu sirri, begitu kalimatnya. Itu bukan hadis. Itu pengalaman batinnya seorang imam, lalu dia dengar ada kalam begitu. Manusia adalah sirku, rahasia aku. Aku rahasia manusia. Itu beda dengan kalimat manusia adalah aku dan manusia, itu beda. Tapi hari ini muncul ya kekeliruan dalam belajar ma'rifat dan orang sampai pada klaim hakikat insan itu adalah Allah. Syekh Abdul Qadir hanya berani sampai kalimat, ini perhatikan, Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, Raja para Aulia di kalangan Ahlussunnah. Apa kata beliau? Hakikat para wali itu adalah nabi. Tapi nabi bukanlah wali, wali bukanlah nabi. Maksudnya apa? Tiadalah wali kecuali yang mewarisi nurnya para nabi. Cuma sampai di situ Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kok sekarang muncul orang salah paham, ya mungkin karena bahasanya Arabnya kurang, akidahnya kurang pas, lalu meyakini bahwa hakikat insan adalah Allah, berarti al-insan itu Allah. Nah, muncul begitu hari ini. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan tasawuf. Ya, tasawuf Ahlussunnah, pencapaian tertinggi seorang makhluk adalah
makom al-ubudiyah, makom kehambaan. Dia sadar dirinya hamba dan Allah adalah Rabb-Nya, penciptanya. Itu makom tertinggi. Maka diabadikan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha hebat Allah yang memperjalankan sang hamba ke tempat paling tinggi di alam semesta, yaitu Arasy, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut Mi'raj ke Arasy. Oleh karenanya tasawuf tertinggi bukan orang yang mengatakan ana Allah, aku Allah. Itu tasawufnya standar, kurang tinggi itu. Maka di Indonesia ada Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah. Itu makomnya belum tinggi-tinggi amat itu. Di akhir hayat kan dia nggak ngomong begitu. Al-Hallaj waktu dia lagi asik mabuk, dia ngomong begitu, aku Allah. Ditegur oleh gurunya Imam Junaid. Kata Imam Junaid, Hallaj, kata-katamu ini maharnya adalah darah. La yaqta'uka illa al-dam. Ya, tidak ada yang akan menghentikanmu kecuali engkau mati, dihukum bunuh. Benar, nggak nyampe 10 tahun, bahkan ya lebih 10 tahun. Imam Junaid 297, Al-Hallaj 309. Nyampe 10 tahun? Lebih ya? Ya 12 tahun dari kalam Imam Junaid, Al-Hallaj digantung. Bahkan satu riwayat menyebutkan tangannya ditarik, ya, kakinya ditarik sehingga lepas semua, kepala juga ditarik. Tapi waktu dia sebelum ditarik dia ngomong, hal qataltumuni hal taqtuluna abdan yaqulu annahu abdullah. Apakah engkau membunuh seorang yang mengatakan dirinya hamba Allah? Jadi Al-Hallaj yang dia sadari, dia menyebutkan dia hamba Allah. Tapi yang kedengaran sama orang, dia mengatakan dia adalah Allah. Itu. Maka makom Hallaj dan Syekh Siti Jenar tertinggi, dia mengatakan dirinya hamba Allah, bukan mengatakan dirinya Allah, ya. Ada beberapa kenalan saya, Bapak, Ibu, dulu kita ngaji hakikat gitu lah ya. Terus bilang, saya udah gak sholat bro. Loh, ente udah gak sholat? Kenapa? Untuk apa lagi sholat? Allah sudah di dalam. Ya. Oh berarti Allah sebelum ngaji tadi belum di dalam. Sekarang Allah udah di dalam dia. Ya. Saya dan Allah gak pernah pisah. Untuk apa lagi sholat? Ente kan belum ketemu Allah, maka ente masih sholat. Dia bilang gitu. Ada teman kita ngomong gitu. Hakikat udah aneh temui. Wah, ngeri kali itu orang ya. Giliran ketemu nasi, lapar dia. Saya bilang, loh, kan ente sudah sama Allah. Kalau sudah sama Allah, haram makan nasi. Masa Allah makan nasi? Bingung juga tuh, ya. Giliran lagi syahwat, pengen kawin. Enggak, orang masalah ada wali sholat nggak sholat itu urusan dia. Tapi masa ada wali nggak sholat? Emang ada wali nggak sholat? Yang ada wali tidak antum lihat dia sholat, bukan berarti dia tidak sholat, itu beda. Dua hal yang beda. Ada orang kita lihat dia nggak sholat, menurut mata ini selalu benar atau bisa salah? Iya. Banyak Pak, saya ketemu orang, dia nggak sholat di kasat mata, pas kita masuk musola udah ada dia. Terus yang tadi itu siapa? Itulah kekasih-kekasih Allah itu biasa nguji kolbu kita. Nguji kolbu. Apakah kita suuzon dengan kekasih-kekasih Allah itu atau tidak? Ya. Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar jadi wali Allah bukan karena banyak sholat. Sayyidina Abu Bakar menjadi kekasih Allah karena nur iman tasdik dia yang tersimpan di kolbunya. Ya. Bi imanin, bi nurin wuqira fi sadri. Sayyidina Abu Bakar itu menjadi wali bukan karena laisa bi kasrati salatin, bukan karena banyak salat. Dia banyak salat. Bukan karena banyak zakat, banyak sedekah. Dia paling banyak sedekah. Semua hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu jadi kekasih Allah karena ada nur bertahta di kolbunya.
Nah ini yang ilmu tentang nur ini yang harus dicari. Supaya kita beriman itu nggak bersyarat. Nggak cocok sama pikiran kita, kita tinggal. Emang iman dipikir-pikiran begitu? Iman itu dirasakan. Bukan cuma dipikirkan. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW makom tertingginya adalah abdun, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang menapak tilas rohani kepada Allah, mesti dia menjadi hamba. Ya. Wa nabiyuhu, nabi safiyuhu, orang yang Allah bersihkan, naqiyuhu, yang Allah jernihkan. Lam ya'bud as-sanam, tidak pernah menyembah berhala. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ini banyak yang keliru dalam memahami kisah Nabi Ibrahim. Jadi ayatnya seakan-akan kalau orang nggak belajar akidah nih, Nabi Ibrahim melihat bintang. Apa kata Ibrahim? Ini Tuhanku. Tiba-tiba bintangnya hilang waktu terbit bulan purnama. Oh, kayaknya ini Tuhanku. Ternyata bulan juga redup dengan terbitnya matahari. Dia bilang, kayaknya ini Tuhanku. Orang yang tidak mengerti ilmu akidah, baca Quran, apa kata dia? Oh, Nabi Ibrahim pernah nyembah bulan, pernah nyembah matahari. Padahal ini salah satu uslub metodologi Nabi Ibrahim untuk berdebat dengan kelompok pagan. Kelompok pagan itu di kampungnya Ibnu Taimiyah itu namanya negeri Harran. Jadi Nabi Ibrahim bergerak dari Babilonia, dia terus ke utara yang mengarah ke barat sedikit, sampai di satu negeri yang disebut Harran. Di situ banyak orang pagan nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah zodiak-zodiak. Jadi betul dulu zodiak-zodiak itu disembah. Itu zaman Nabi Ibrahim. Ya, Sagittarius, tak terurus, Taurus, apalagi Leo gitu ya. Dalam ilmu falak atau ilmu nujum, orang-orang yang sedang safar perlu itu, Pak. Apalagi zaman dulu orang kalau nyebrang gunung, nyebrang laut, itu perlu untuk baca arah. Tapi berkembang kemudian orang menyembahnya. Ya, kita nggak nyembah. Jadi bolehkah menggunakan zodiak? Boleh, tapi bukan untuk disembah. Digunakan sebagai alat hitung arah. Oh, kalau lagi begini berarti baratnya kemana gitu. Ya, itu masih boleh. Saya masih ketemu nelayan-nelayan di Pantura, Jawa Timur, nggak tahu di Cirebon masih begitu atau tidak, atau di Jepara. Itu para nelayan masih bisa membaca rasi bintang, dan mereka yang orang tua-tua nggak perlu bawa kompas. Jadi jika dia berlayar ke laut, dia cukup melihat, oh rasi bintang ini berarti kita nanti kemana gitu. Dan mereka jarang yang tersesat. Boleh dipakai untuk itu. Ya. Lalu disebutkan di sini, ya, lam ya'bud as-sanam. Maka semua nabi, Nabi Ibrahim, nabi manapun tidak ada yang syirik. Masih ingat ada ustadz yang mengatakan wa wajadaka dhallan fahada, lalu dia terjemahkan, dia mendapatimu tersesat, lalu dia kemudian memberimu hidayah. Maka Nabi Muhammad dulu menurut dia pernah sesat. Ini akidah kalau diambil langsung dari Quran, nggak lewat imam. Oleh karenanya para imam kita dari dulu nggak pernah mengklaim akidah dia akidah Rasulullah SAW. Para imam kita selalu bilang akidahku adalah akidah guruku. Guruku dia punya guru, gurunya punya guru bersambung kepada Rasulullah SAW. Karena yang mengerti Quran itu guru. Kita punya Quran sekarang, kita baca terjemahannya, itu belum tentu maksud Quran. Itu maksud penerjemah. Ya. Walam yusyrik billah tarfata ain. Seorang nabi tidak pernah menyekutukan Allah satu detik pun, sekedip mata pun. Apalagi Nabi Ibrahim, bapak tauhid. Walam yartakib saghiratan wala kabiratan qat. Tidak ada nabi yang berdosa meskipun dosa kecil sama sekali. Ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, saudara-saudariku, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpisah jalan dengan Salafi Wahabi. Paham? Ya, karena Salafi Wahabi imamnya meyakini bahwa Nabi berdosa-dosa kecil.
Padahal dosa kecil yang dimaksud Ibnu Taimiyah itu lebih tepat disebut kesalahan dan kelupaan, bukan dosa. Semoga Allah mengampuni Ibnu Taimiyah. Dia tidak bermaksud sesat. Tapi di situ kita paham bahwa ajaran Ibnu Taimiyah ini tidak semuanya berkesesuaian dengan akidah ahlus sunnah. Ya. Lampunya udah dimatiin, berarti sudah selesai nih kita ngaji nih ya. Oke, barangkali itu poin paling penting kita pada pagi ini. Semoga ini dapat memantapkan sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya berkeyakinan kepada beliau tidak berlebihan, tidak sampai menyembah Nabi, tapi juga tidak sampai kemudian menggampangkan urusan kita dengan Nabi, sehingga menuduh Nabi itu berdosa, menuduh Nabi itu lupa, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.